Halo sobat-sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Sains. Di video kali ini, saya akan membahas soal-soal kompetisi sains nasional tingkat kota kabupaten tahun 2020 untuk bidang geografi, khususnya untuk soal hitung-hitungan. Namun sebelumnya sobat-sobat, jika sobat-sobat belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng, agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi-informasi terkait kompetisi sains nasional yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Langsung saja kita ke pembahasan soal-soal kompetisi sains nasional tingkat kota kabupaten tahun 2020 untuk bidang geografi, khususnya soal hitung-hitungan. Ini dia soalnya. Ini dia soal hitung-hitungan yang pertama yang ada di KSNK Geografi tahun 2020, yaitu nomor 47. Kita lihat soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Untuk menghitung debit dari aliran sungai di bawah ini, aliran dimasukkan ke dalam suatu bidang segitiga sama sisi yang dimensinya selebar 2 meter di setiap sisinya, seperti terlihat pada gambar. Jika diketahui kecepatan arus sungai yang mengalir adalah 1 meter per detik, maka debit sungai tersebut sebesar, kita mau menghitung debit. Ya. Kita ingat ya, bahwa konsep debit itu kalau disimbolkan Q ya, untuk debit, dia sama dengan besarnya volume air yang mengalir setiap detik. Jadi volume per waktu, per T misalnya. Ya. Tapi di sini, yang diketahui di sini adalah kecepatan alir, kemudian ada luas penampang, di mana aliran itu dilewatkan. Nah, debit ini, atau Q, bisa juga dihitung dengan menggunakan persamaan luas permukaan dari penampang yang dilewati fluida dikali dengan kecepatan aliran dari fluida. Nah, kecepatan sudah diketahui, 1 meter per detik. Nah, bagaimana dengan luas penampangnya? Kalau kita lihat di sini, aliran air dilewati melalui segitiga sama sisi. Jadi yang kita cari pertama kali adalah luas dari segitiga sama sisi. Nah, kita lihat ya, di soal sudah diketahui segitiga ini dia memiliki sisi yang sama, 2 meter, 2 meter, 2 meter. Dan ingat ya, jumlah sudut dari segitiga itu 180 derajat. Pada segitiga sama sisi itu setiap sudutnya sama besar. Maka besarnya setiap sudut itu pasti sama besar pula, yaitu 60 derajat. 180 derajat dibagi 3. Nah, kemudian kita lihat di sini. Bagaimana cara menghitung luas dari segitiga? Ingat ya, bahwa luas segitiga, nilai A itu bisa dihitung dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Ya, rumus dasar untuk luas segitiga. Nah, kalau kita ambil alas di sini 2 meter, maka tingginya yang ini. Nah, pertanyaan berapa nilai T? Nah, untuk menentukan nilai T, kita lihat. Ini terbentuk segitiga. Pada saat yang di sini, ini sudutnya 90 derajat ya. Kita ingat ya, aturan sinus. Aturan sinus itu sama dengan depan per miring. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalkan di segitiga ini kita tuliskan aturan sinus, maka kita akan dapatkan sinus 60 derajat itu sama dengan depannya itu nilai T ya per sisi miringnya, yaitu 2 meter. Jadi, nilai T per sisi miring, yang 2 meter ya. Nah, maka kita akan dapatkan nilai T itu sama dengan 2 kali sin 60 derajat. Kalau kita gunakan kalkulator, maka kita akan dapatkan nilai sin 60 derajat itu sama dengan 0,866. Dikalikan 2, maka kita dapatkan nilai T itu sama dengan 1,732. Ingat ya, dalam satuan meter. Selanjutnya, kita hitung luas dari penampang segitiga ini. Karena sudah diketahui semua, maka kita langsung hitung saja ya. Jadi 1/2 kali alasnya 2 meter, dikali dengan tingginya itu 1,732 meter ya. Nah, ini 1/2 kali 2 itu nilainya 1. Ini habis. Maka kita dapatkan luas penampangnya sama dengan 1,732 meter persegi.
Nah, nilai ini kemudian kita masukkan ke persamaan ya. Persamaan untuk menentukan nilai Q, maka kita akan dapatkan besarnya debit air itu dia sama dengan luas 1,732 meter persegi dikali dengan kecepatan alirannya dari sungai ini ya, yaitu 1 meter per detik atau 1 meter per second. Maka kita akan dapatkan 1,732 kali 1 itu nilainya 1,732, satuannya meter pangkat 3 per second atau per detik. Nah, kalau kita lihat di option ya yang ada di pilihan ini, maka jawabannya ada pada option B. Bagaimana? Bisa diikuti kan? Oke, kita langsung ke soal hitung-hitungan selanjutnya yang ada di KSNK Geografi itu ada di nomor 83. Kita lihat soalnya ya. Jumlah penduduk berusia antara 0 sampai 14 tahun adalah sebanyak 42%. Penduduk berusia 15 sampai 59 tahun sebanyak 14%. Dan penduduk berusia lebih dari 60 tahun berjumlah 44%. Berdasarkan data tersebut, maka berapa tingkat ketergantungan penduduk tersebut? Nah, di sini kita mau mencari besarnya indeks ketergantungan penduduk atau bahasanya itu dependency ratio. Nah, untuk menentukan dependency ratio, itu caranya itu kita membandingkan antara penduduk non-produktif dengan penduduk produktif. Yang dimaksud dengan penduduk non-produktif adalah penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun dan penduduk yang berusia lebih dari 60 tahun. Berarti ini adalah jumlah dari penduduk yang usianya 0 sampai 14 tahun ditambah dengan penduduk yang usianya itu 60 ke atas atau 60 plus ya. Kemudian dibandingkan dengan penduduk produktif, yaitu penduduk yang usianya 15 sampai 60 tahun. Nah, kita lihat ya. Di soal sudah diketahui penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun itu sebanyak 42%, kemudian yang 15 sampai 59 tahun itu ada 14%, dan penduduk yang berusia di atas 60 tahun ada 44%. Semuanya dalam satuan persen. Jadi kita bisa langsung hitung saja karena semuanya dalam satuan yang sama ya. Maka bisa kita langsung tuliskan ya. Jadi 0 sampai 14 itu ada 42%. Kemudian yang 60 plus, yang 60 ke atas ya, itu ada 44%. Nah, ini kemudian dibandingkan dengan penduduk yang produktif, 15 sampai 60 itu ada 14%. Nah, ini sama-sama persen bisa kita eliminir saja ya untuk nilai-nilainya. Jadi, yang ini persen bisa kita hilangkan saja. Dan kita totalkan ya, 42 tambah 44 itu hasilnya sama dengan 86. Kemudian dibagi dengan 14. Maka kita akan dapatkan 86 bagi 14 itu sama dengan 6,14. Nah, kita lihat pilihan yang ada. Untuk nomor 83 ini 6,14 itu jawabannya ada di option B. Ya. Dimana artinya setiap 100 orang produktif itu menanggung 6 orang yang tidak produktif. Oke, itu dia pembahasan untuk nomor 83. Kita masuk ke soal hitung-hitungan selanjutnya. Itu ada di nomor 84. Kita lihat soalnya. Diketahui jumlah penduduk suatu wilayah pada tahun 2013 berjumlah 230 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,34% per tahun. Pada tahun berapa jumlah penduduk di wilayah tersebut akan menjadi 2 kali lipat atau sebanyak 460 juta jiwa? Ya, kita lihat. Nah, untuk menghitung ini, maka kita cukup menggunakan persamaan yang sederhana, yaitu waktu lipat ganda.
atau biasa disebut dengan doubling time ya. Doubling time ini biasa disingkat dengan DT. Nah, dia sama dengan 70 dibagi dengan laju pertumbuhan penduduk. Dalam persen ya, nilai R. Nah, kita lihat di soal ini sudah diketahui ya, untuk laju pertumbuhan penduduk itu sama dengan 1,34%. Jadi kita tinggal masukkan saja ya angka ini ke dalam perhitungan nilai DT ini. Kalau kita hitung maka kita akan dapatkan 70 dibagi 1,34 itu hasilnya 52,23 atau kita bulatkan nilainya menjadi 52. Ingat ya, satuannya dalam tahun. Jadi dari sini kita dapat bahwa pada kasus ini doubling time-nya itu sebesar 52 tahun. Jadi jumlah penduduk akan meningkat kalau dengan laju ini setelah 52 tahun. Nah, kita lihat kasus ini dianalisa pada tahun 2013. Jadi jumlah penduduk dari tahun 2013 itu dia akan melipat 2 menjadi 460 juta jiwa itu setelah 52 tahun dari tahun 2013. Kita jumlahkan saja ya, 2013 ditambah 52, kita dapatkan 2065. Jadi, jumlah penduduk akan menjadi 2 kali lipat dibanding jumlah penduduk pada tahun 2013 itu pada tahun 2065. Dan jawabannya ada pada option E. Gimana sobat-sobat? Bisa diikuti kan? Oke, kita lanjut lagi ke soal perhitungan untuk SNK Geografi tahun 2020 itu ada di nomor 87. Suatu lahan untuk pembangunan perumahan memiliki batas 4 penjuru titik A, B, C, D. Lahan tersebut kemudian diukur dan didapatkan hasil pengukuran adalah sebagai berikut. Dalam sistem koordinat lokal satuan meter, yaitu A 100,100, kemudian B 200,200, C min 300,200, kemudian D min 100,50. Nah, pertanyaannya berapa luas bidang lahan A, B, C, D tersebut? Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ya, A, B, C, dan D ini diberikan dalam koordinat 2 dimensi. Jadi, cara termudah untuk mengerjakan soal ini yang kita harus awali dengan cara menggambarkan ukuran lahannya berdasarkan koordinat yang diberikan. Coba kita lihat ya, kalau kita misalkan ini X, Y, maka bisa kita gambarkan ini 100, kemudian ini 200, dan kita lihat ya, di C ini sampai min 300, berarti kita coba gambarkan sumbu X juga sampai min 300, jadi ini ada min 100, min 200, min 300. Nah, kemudian kita lihat ya, bagian Y-nya itu 100, 200, 250. Jadi, tertingginya itu hanya 200. Jadi, di sini ada 200. Kemudian 100. Tapi kita lihat ya, di soal disebutkan ada nilai 50. Bisa ambil setengah dari nilai 100 itu 50. Nah, sekarang kita gambarkan per masing-masing koordinat. Kita mulai dari koordinat A ya, 100,100. Jadi, nilai X-nya 100, kemudian nilainya Y-nya 100. Jadi dia ada di sini ya. Ini A. Kemudian kita gambarkan untuk B. B 200,200. Jadi nilai X-nya 200. Kita tarik ke atas. Kemudian nilainya juga 200. Berarti dia ketemunya di sini ya. Nah, ini untuk B. Nah, selanjutnya kita ke titik C. Titik C itu di min 300,200. Min 300 dia ada di sumbu Y negatif. Kemudian 200 ke atas. Berarti dari min 300 kita tarik ke atas. Maka kita akan dapatkan. Ini nilainya di sini. Ya. Ini titik C. Kemudian D min 100. Jadi dari min 100,50. Kita tarik ke atas.
Nah, coba kita hubungkan ya ke 4 garis ini. Maka kita akan dapatkan inilah gambaran lahan yang diukur. Ini untuk A, kemudian ini D, baru kemudian ini ke C. Nah, B dan C ini koordinat Y-nya sama ya, 200. Berarti dia sejajar. Maka kita bisa tarik satu garis lurus ya, sampai ke C. Nah, sekarang pertanyaan, berapa besarnya luas lahan ini, lahan ABCD? Nah, biar mudah, coba saya gambarkan secara terbalik ya, biar mudah dibayangkan. Jadi saya gambarkan di sini titik B. Kemudian saya tarik sampai ke C. Nah, kalau kita lihat di soal, C sampai ke sumbu Y itu besarnya, panjangnya 300 ya. Dari sini, dari C sampai ke titik di sini itu 300. Sedangkan dari titik ini ke B itu 200. Berarti panjang dari C ke B itu 500. Jadi saya buat 500 ya. Ini dia 500. Atau saya bagi saja begini ya, biar mudah. Ini 500. Tiap satu garis itu dia panjangnya 100. Nah, selanjutnya kita gambarkan untuk titik A dan titik D berdasarkan gambar di atas ya. Nah, kita lihat titik A dan B itu dia jaraknya secara mendatar itu dia jaraknya 100. Jadi ini nilainya 100 ya. Dari mana kita lihat? Dari bawah ini. Itu selisihnya 100. Berarti jarak B ke titik proyeksi A ke sumbu mendatar itu jaraknya ini 100 ya. Nah, coba kita gambarkan kembali. Jadi dari titik proyeksi kita tarik ke atas sejauh 100, maka disinilah titik A. Ya, jadi kita tahu ya, ini pun jaraknya pasti 100. Kenapa? Karena kita tahu ya, selisih juga dari gambar di atas, ini nilainya 100 juga. Dan yang di bawah ini juga pasti 100 juga. Ya. Nah, kita sudah dapatkan ya, untuk A ke B. Kemudian kita lihat, untuk titik D, itu dia dari titik C, kalau misalkan kita gambar proyeksi mendatarnya, maka dia juga berada pada jarak 200. Kita lihat ya, ini pasti jaraknya 200 ya. Karena dari min 100 ke min 300, berarti jaraknya 200. Jadi kita tarik saja dari titik C sejauh 200, jadi dia sampai di sini. Kemudian kita lihat, jarak dari garis mendatar BC ke titik D, kalau kita lihat di gambar, ini pasti jaraknya sama dengan ini ya. Nah, ini kan nilainya 100 tambah 50, 150. Karena sampai ke atas 100, sedangkan titik D itu ada di 50. Berarti, panjang bagian yang ini, itu dia 150. Nah, kita gambarkan saja dari titik ini, kemudian kita tarik ke atas. Sejauh 150. Ini 150. Kemudian yang ini, bagiannya ini pasti 200. Yang ini juga pasti 200. Ya, karena B ke C itu jaraknya 500 ya. Nah, ini D. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Nah, ini bentuknya tidak berbentuk satu bangun datar ya, yang biasa kita kenali. Tapi kalau kita perhatikan, ini seperti gabungan dari 3 bidang datar, yaitu segitiga. Kemudian yang di tengah itu trapesium. Kemudian yang berhubungan dengan garis D dan C itu segitiga juga. Jadi cara yang termudah untuk mengerjakan soal ini adalah kita menghitung masing-masing bagian ini bagian 1, ini bagian 2, dan ini bagian 3. Kemudian kita jumlahkan luas masing-masing bagian ini. Oke. Ya, coba kita kerjakan ya. Pertama luas 1 dulu. Nah, luas 1 kita lihat ya. Luas bagian 1 ini bentuknya segitiga. Segitiga seperti nomor 47 tadi, maka menghitungnya adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, ini alasnya 100. Jadi 1/2 kali alas kali tinggi.
alasnya 100, tingginya 100. Jadi 1/2 kali 100 itu nilainya 50. Dikali 100 itu kita dapatkan 5.000. Jangan lupa ya, satuannya meter pangkat 2. Karena sudah disebutkan di soal, ini satuannya meter ya. Nah, kemudian luas bidang yang kedua itu bentuknya trapesium. Bagaimana cara menghitung trapesium? Caranya adalah 1/2 dikali jumlah dua sisi sejajar dan dikali dengan jarak antara kedua sisi sejajar tersebut. Nah, kita lihat di sini ada dua sisi sejajar yang panjangnya 100 dan 150. Jadi 1/2 dikali 100 tambah 150. Kemudian dikali dengan jarak antara kedua sisi sejajar tersebut. Nanti ini kalau ditegakkan itu biasanya kita sebutnya di sekolah itu tinggi. Tapi lebih mudahnya agar lebih umum kasusnya seperti kasus ini, dia tidak dalam posisi tinggi. Jadi jarak antara kedua sisi sejajar. Nah, kita lihat jarak antara dua sisi sejajar, ini jaraknya adalah 200. Nah, kita hitung ya. Biar mudah, 1/2 kali 200 kan nilainya 100. Nah, 100 dikali dengan yang dalam kurung ini. 100 tambah 150. Ini 250. Dikali dengan 100, maka kita dapatkan 25.000. Ingat ya satuannya, meter persegi. Nah, sekarang untuk luas bidang yang ketiga. Bentuknya untuk bidang yang ketiga ini, bentuknya segitiga. Berarti sama, 1/2 kali alas kali tinggi. Jadi 1/2 kali alasnya 200, tingginya 150. Nah, 1/2 kali 100 itu nilainya 100. 100 dikali 150 kita dapatkan 15.000. Maka kita akan dapatkan luas total dari lahan ini, gabungan dari ketiga bidang ini, maka hasilnya adalah 5.000 tambah 25.000 tambah 15.000, itu hasilnya adalah 45.000 meter persegi. Nah, kita lihat di pilihan. Di pilihan yang ada angka 45 itu hanya option C dan option E, tapi option E pasti salah ya, karena option E itu 4.500, sedangkan di hasil kita dapatkan 45.000. Ya, sudah dipastikan ini pasti jawaban kemungkinannya adalah C ya. Tapi biar mudah, coba kita konversi dulu ya. 45.000 meter kita ubah ke hektar. Hektar itu sama dengan hektometer pangkat 2. Nah, 45.000 meter pangkat 2 kalau mau ke hektometer itu kan naiknya 2. Kalau naik 2 berarti dibagi 100, tapi karena ini naik 2 ya, dari meter ke dekameter kemudian ke hektometer, karena dia naiknya ini kuadrat, maka dibaginya 10.000. Nah, kita lihat 45.000 dibagi 10.000 itu hasilnya adalah 4,5. Maka kita akan dapatkan ini hasilnya sama dengan 4,5 hektometer pangkat 2. 4,5 hektometer pangkat 2 itu nilainya sama dengan 4,5 hektar. Ya. Nah, jawabannya ada pada option, minta maaf ya kalau misalnya agak terhalang layarnya. Ini jawabannya ada pada option C. 4,5 hektar. Ya. Bagaimana sobat-sobat? Mudah bukan? Oke, kita langsung ke soal hitung-hitungan selanjutnya yang ada di KSNK Geografi tahun 2020. Itu ada di nomor 88. Kita lihat soalnya. Pada pekerjaan kereta api cepat Bandung-Jakarta, terdapat pekerjaan terowongan yang memerlukan pengeboran untuk menembus bukit. Dengan menggunakan teodolit, dilakukan pengukuran tinggi pada titik A yang terletak di atas mulut terowongan. Jadi otomatis tinggi titik A itu sebagai tinggi terowongan ya. Titik A diukur dari luar terowongan. Hasil pengukurannya adalah sebagai berikut.
sudut kemiringan 10 derajat, jarak datar ke titik A itu 100 meter. Kemudian tinggi alat, yaitu teodolit, itu 1 meter. Kemudian ada petunjuk di sini. Sin 10 derajat itu 0,174, cos 10 derajat itu 0,985, dan tan 10 derajat itu sama dengan 0,176. Pertanyaan, hitunglah ketinggian titik A dari dasar mulut terowongan. Nah, biar mudah mengerjakannya, coba kita gambarkan keadaannya ya. Kita lihat ya. Jadi dari alat, dari teodolit, ini ke dasar terowongan atau jarak mendatar ke titik A, itu jaraknya 100 meter. Kita sudah dapat ya di sini, ini jaraknya 100 meter. Kemudian, kita mau menentukan berapa ketinggian titik A. Nah, titik A ini ada di titik yang terletak di atas mulut terowongan. Jadi bisa diasumsikan sebagai tinggi terowongan. Jadi ini titik A ya. Nah, ini yang mau ditanya, berapa nilai H ini? Nah, di soal juga sudah diketahui bahwa pengukuran menggunakan teodolit, dan teodolit itu memiliki tinggi 1 meter. Ini 1 meter. Dan kemudian dari teodolit, ini dilakukan pengukuran sudut untuk melihat titik A. Jadi kalau saya buat garis mendatar, nanti kalau ini ditarik, ya, maka ini ada sudut 10 derajat. Nah, kita lihat ya. Kalau misalkan jarak mendatarnya ini 100 meter, maka jarak dari puncak teodolit pun ke terowongan itu pun pasti 100 meter. Nah, maka kalau ini kita misalkan ini nilainya Y, maka kita bisa mendapatkan hubungan antara 10 derajat, 100 meter, dan Y, yaitu hubungan tangensial. Karena nilai tangensial itu seperti yang kita pelajari di sekolah ya, nilai tangen bisa didapatkan dengan nilai depan per samping ke dalam pandangan segitiga. Nah, ini di depan 10 derajat itu ada nilai Y, dan nilai sampingnya yaitu 100 meter. Maka kita bisa dapatkan nilai Y itu sama dengan 100 meter kali tangen 10 derajat. Di soal ini sudah diketahui, tangen 10 derajat itu 0,176. Jadi 100 meter kali 0,176. Maka kita dapatkan nilai Y sama dengan 17,6 meter. Nah, kalau kita lihat di gambar, kalau nilai Y sudah diketahui, maka nilai H itu bisa kita hitung langsung ya. Yaitu nilai H sama dengan nilai Y ditambah dengan jarak antara ini titik mendatar teodolit, proyeksi teodolit ke dasar. Yang tidak lain adalah tingginya sama dengan tinggi teodolit, yaitu 1 meter. Jadi kita tambahkan sini 1 meter. Kalau kita hitung, maka nilai Y sudah dapatkan tadi 17,6 meter. Kemudian tinggi teodolit itu 1 meter. Maka kita dapatkan nilai H ini sama dengan 18,6 meter. Dan jawabannya ada pada option D. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal hitung-hitungan selanjutnya. Untuk KSNK Geografi tahun 2020 itu ada di nomor 89. Kita baca soalnya ya. Pada peta topografi di bawah, terdapat 2 puncak bukit, titik 1 dan titik 2, di mana jarak di peta antara titik 1 dan titik 2 adalah 15 cm. Diketahui pula bahwa interval kontur peta tersebut adalah 2 meter. Jika secara empiris diketahui bahwa interval kontur itu 1/5000 dari penyebut skala peta, maka jarak sebenarnya antara titik 1 dan titik 2 adalah, nah ini ada catatan ya. Secara umum, persamaan interval kontur itu 1/2000.
Tapi dalam kasus ini kita gunakan konstanta empiris yang diberikan, yaitu 1/5000. Biar lebih mudah, kita pahami dulu tentang interval kontur. Jadi interval kontur itu adalah hasil perkalian dari penyebut di dalam skala. Jadi misalkan skalanya 1/10.000, maka kita ambil 10.000 dikali dengan konstanta empiris. Nah, biasanya 1/2000, tapi di kasus ini kita ambilnya 1/5000. Baik, jadi kalau saya tuliskan interval kontur atau biasa disimbolkan dengan CI, itu nilainya dia sama dengan penyebut dalam skala. Jadi penyebut skala dikali dengan konstanta empiris. Kalau kita lihat di soal ini, sudah diketahui nilai interval kontur itu 2 meter. Nah, sekarang penyebut dalam skala tidak diketahui. Konstanta empiris itu sudah diketahui di soal, itu 1/5000. Maka kita bisa dapatkan penyebut skala itu sama dengan 2 meter dikali 5000. Ya. Jadi 2 meter dikali 5000. Dan kita dapatkan 10.000 meter ya. Nah, kalau misalkan penyebut skalanya 10.000 meter, maka kita dapatkan skala untuk peta ini, berarti dia sama dengan 1/10.000. Nah, kalau skala sudah diketahui, dan di soal juga sudah dinyatakan bahwa jarak antara dua titik ke 15 cm, maka kita bisa dapatkan jarak yang sebenarnya antara titik 1 dan titik 2. Ingat ya, untuk memperoleh jarak sebenarnya, jadi jarak real, ini jarak sebenarnya, itu sama dengan jarak pada peta dibahagi dengan skala. Nah, jarak pada peta sudah diketahui 15 cm. Nah, kita bagi dengan skala. Skalanya 1/10.000. 15 cm bahagi 1/10.000 itu sama dengan 15 cm dikali 10.000 per 1 atau kali 10.000 saja ya. Nah, ini kita dapatkan sama dengan 150.000 cm. Nah, 150.000 cm itu kalau misalkan kita konversi ke kilometer, kita lihat ya, sentimeter dia naiknya berapa kali? Ke desimeter pertama, kemudian dia naik ke meter, kemudian dia naik ke dekameter, kemudian naik ke hektometer, baru naik ke kilometer. Nah, dia naiknya ada 5 kali, berarti dibahaginya 100.000. Jadi 150.000 cm dibagi 100.000 atau 10⁵ itu hasilnya adalah 1,5 km. Dan jawabannya ada pada option B. Memang sobat-sobat, bisa diikuti kan? Oke, kita lanjut lagi ke soal hitung-hitungan yang terakhir ada di nomor 90. Kita baca soalnya ya. Perhatikan gambar. Dalam perencanaan, digunakan peta dengan skala berbeda-beda tergantung tingkat kedetilan dalam perencanaan itu sendiri. Misalnya, ketika perencanaan masih berada dalam bentuk feasibility study, peta yang digunakan memiliki skala 1/25.000. Ilustrasi ada pada peta 1. Sedangkan ketika perencanaan sudah dalam bentuk master plan, digunakan peta dengan skala 1/10.000. Ilustrasinya pada peta 2. Jika diperoleh pada peta 1, jarak peta antara titik A dan B itu 10 cm, maka jarak peta antara titik A dan titik B di peta 2 itu adalah berapa? Ya, oke. Ingat ya, untuk mengerjakan ini, ingat bahwa peta ini untuk menggambarkan jarak yang sebenarnya, tapi tergantung dengan skalanya. Nah, baik peta 1 maupun peta 2 itu menggambarkan lokasi yang sama, jarak sebenarnya yang sama.
Jadi cara termudah untuk mengerjakan soal ini adalah kita buat saja. Jadi jarak sebenarnya menurut peta 1 pasti akan sama dengan jarak sebenarnya menurut peta 2. Nah, kemudian kita lihat. Seperti hitung-hitungan yang ada di nomor sebelumnya, di nomor 89, jarak sebenarnya itu sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Nah, kita lihat. Menurut peta 1, jarak pada peta itu 10 cm. Kita bagi dengan skalanya. Skalanya 1/25.000. Nah, kemudian pada peta kedua, ini yang mau ditanya, ya, jarak pada petanya berapa? Kita misalkan X. Nah, ini dibagi dengan skalanya. Skalanya 1/10.000. Kita coba sederhanakan dulu persamaan ini. Ini kalau 10 cm dibagi 25.000 itu sama dengan 10 cm kali 25.000 per 1 atau kali 25.000 saja ya. Begitu juga untuk ruas kanan, X bahagi 1/10.000 itu sama dengan X kali 10.000. Maka kita bisa dapatkan nilai X itu sama dengan 10 cm dikali 25.000 dan dibahagi dengan 10.000. Maka kalau kita sederhanakan ini nilai ribuannya habis, kemudian nilai 10 juga bisa tereliminir, maka kita dapatkan nilai X itu sama dengan 25 cm. Ya, masuk akal ya, karena dia pasti lebih panjang. Kita lihat di gambar di peta 2 juga, jarak pada petanya lebih panjang. Kalau di peta 1 10 cm, di peta 2 pasti lebih panjang, kita dapatkan 25 cm. Dan jawabannya ada pada option E. Bagaimana sobat-sobat? Mudah bukan? Itu dia pembahasan soal-soal kompetisi sains nasional tingkat kota kabupaten tahun 2020 untuk bidang geografi, khususnya untuk soal hitung-hitungan. Dan jika sobat-sobat berkenan, silakan like dan share video ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom yang ada di bawah ini. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya dan bye-bye.